sahabat buat semua. Kenapa kurang bersemangat? Selamat sahabat buat semua. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Sahabat hari ini Opung Hebron yang lain ya. Jadi Opung Hebron saat ini juga mau bercerita tentang kisah nyata yang Opung Hebron baca di buku majalah Advent Dunia sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya Opung mau menyanyi. Ada yang bisa kita nyanyikan? Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Boleh kita nyanyikan dulu? Oke, kita mau berdiri dulu semua. Kita lakukan dengan gerakannya. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Terima kasih. Baik, sekarang aku mau tanya, kira-kira ada yang pernah melihat banteng yang bisa berbicara? Belum ya? Tapi saat ini aku mau cerita. Ini kejadian nyata yang ada di Kepulauan Solomon, di mana nantinya ada banteng yang digunakan Tuhan Yesus untuk menginjil. Baik, kita dengarkan baik-baik ya. Saat itu ada seorang muda lari, kemudian datang kepada pendetanya. Dia panggil, Pendeta Frans, Pendeta Frans, saya mau bertanya, boleh saya mau datang ke acara perawat-perawat rumah sakit Advent itu yang sedang buat pengobatan gratis? Kemudian Pendeta Frans pikir-pikir, boleh-boleh saja, karena di kepulauan ini sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Dia, baik, boleh kau pergi Nathanael. Tapi ingat, apa yang dipesankan oleh pendetanya? Ingat baik-baik, jangan dengarkan doktrin-doktrin dari agama Advent ataupun ajaran daripada agamanya. Baik, pendeta. Kemudian Nathanael pergi untuk mengikuti pengobatan gratis. Pendeta Frans pegang kepalanya. Aduh, saya ini sudah berdosa 20 tahun. Saya membuat anggota jemaat saya buta akan kebenaran. Pendeta Frans ini adalah ketua distrik dari daerah Wentibata di Kepulauan Solomon. Dipikir biarkan saja, karena semuanya sudah seperti itu, lanjutkan saja. Kemudian hari Sabat tiba, mereka berpikir, waktunya untuk pergi ke kebun atau kemana? Ke ladang. Karena pendeta ini ada pendeta yang beribadah pada hari Minggu. Dipanggilnya anak dan istri. Istriku, anakku, kita akan pergi ke kebun untuk membersihkan rumput-rumput yang sudah tinggi-tinggi. Oke, siap. Mereka pergi menjauhi daerahnya dan datang ke kebunnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia lihat ada banyak barisan sapi seperti berbaris menutupi jalan pendeta itu. Mulai mana ini? Harus berputar. Mereka coba berputar. Tiba-tiba di belakang barisan sapi ada seekor banteng menatap tajam-tajam mata pendeta Frans. Kemudian tanpa sadar
Pendeta Frans, mau kemana engkau? Bukankah hari ini adalah hari Sabtu, hari Sabat Tuhan Allah? Kenapa engkau harus pergi ke kebun? Frans, dia lihat kanan kiri, nggak ada satu orang pun. Itu bukan. Ayo kita jalan kembali lagi. Si Bante berkata, Pendeta Frans, berhenti. Jangan kau ke kebun untuk bekerja. Ini hari Sabat Tuhan. Semakin takut dia. Ini pasti Bante kemasukan setan. Oh, Bante itu kemudian berbicara, tidak, aku bukan setan. Tuhan yang memakaiku untuk berbicara kepadamu. Pulang, katakan kepada umatmu untuk berhenti bekerja dan menguduskan hari Sabat. Pendeta tertelungkup, dia menangis. Dia ingin dengarkan kata-kata lagi dari si Bante, tapi tidak ada lagi kata-kata yang dibicarakan. Kemudian dia ajak istri anak pulang. Dia pulang, kemudian ini harus kusampaikan kepada semua anggota jemaatku. Aku sudah bersalah 20 tahun lebih. Aku sudah membaca firman Tuhan tentang hari Sabat, tetapi tidak pernah kuberitahukan kepada mereka. Kemudian dikumpulkannya semua anggotanya. Dia katakan, saudara-saudaraku, ingat, ini hari apa? Hari Sabtu, hari Sabat Tuhan. Tidak boleh kita melakukan kegiatan apapun. Kita harus berhenti, kita harus menguduskannya. Kemudian dia mulai belajar. Dia pergi untuk mendatangi seorang pendeta Advent bernama Pendeta Bante. Dia banyak belajar tentang firman Tuhan dan apa luar biasanya mukjizat Tuhan. 3 bulan kemudian, setelah Pendeta Frans belajar dengan tekun bersama Pendeta Advent, Pendeta Bante, Pendeta Frans minta untuk dibaptiskan. Terkejut semua anggotanya. Mereka berpikir pendeta yang dahulu tidak memperbolehkan anggotanya mempelajari doktrin Advent, belajar tentang agama. Yang benar, ternyata Sabat itu pendeta minta dibaptiskan. Di saat dibaptiskan, pendeta berbicara kepada jemaat semua. Dia mohon ampun, meminta maaf untuk setiap kesalahan yang sudah dia buat, tidak memberitakan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Alkitab. Dan banyak juga umat Tuhan boleh mengikuti jejak Pendeta Frans. Mereka boleh bertumbuh, boleh belajar dan menjadi umat-umat Tuhan, tentunya di daerah Solo. Ini mohon baca di buku majalah Advent Dunia ya, bagaimana luar biasa Tuhan menggunakan apa yang Tuhan mau pakai. Bante boleh berbicara, menceritakan kebenaran Tuhan. Saat ini kita boleh bersyukur juga Tuhan akan pakai juga anak-anak Tuhan untuk menginjil, untuk bercerita bagaimana Tuhan Yesus begitu baik kepada kita, kepada anak-anak semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya setia. Jadi siap untuk menceritakan kasih Tuhan. Walaupun masih kecil, Tuhan akan pakai juga untuk menjadi pelita, menjadi terang untuk kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, untuk menutup cerita siang Sabat ini, ada yang mau berdoa? Oke, kakak. Oke. Kita boleh berdiri bersama, lipat tangan. Kita harus berdoa. Ya Tuhan,
kami sudah datang ke gereja untuk mendengarkan firman-Nya Tuhan. Sekarang kami sudah mendengarkan cerita anak-anak pada saat ini